Maksud daripada mengikat sarung, ya, mengikat sarungnya Nabi Muhammad SAW adalah sebagai bentuk semangat yatafarraq li talbi lailatul qadar fi ashri awakhir. Semangat Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar pada 10 akhir di bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, ikhwan dan akhwat, ummahat dan aba, sahabat alaminiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasan kita hari ini adalah amalan-amalan pada 10 hari akhir di bulan suci Ramadan. Kita sudah berada di penghujung 10 akhir kedua di bulan suci Ramadan. Dan sebentar lagi kita akan memasuki 10 terakhir, 10 ketiga di bulan suci Ramadan. Pada waktu-waktu tersebut terdapat petunjuk Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan apa yang harus kita berbanyak, yang ianya tidak dilakukan kecuali di 10 akhir bulan Ramadan. Tentang bab ini kita merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru sadda mi'zarah wa ahya lailah wa aiqadha ahlahu. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila telah memasuki 10 akhir bulan suci Ramadan, 10 akhir bulan suci Ramadan, beliau akan mengikat sarungnya. Wa ahya lailahu, dan akan menghidupkan malam-malamnya. Jadi malamnya dihidupkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan takarub dan ibadah kepada Allah. Wa aiqadha ahlahu, tidak cukup sampai di situ, bahkan beliau membangunkan ahli keluarganya. Nah, di sini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dalam teks Muslim sedikit ada perbedaan, ya, sedikit ada perbedaan. Aisyah juga mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asyri awakhir malam ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bersungguh-sungguh bersemangat. Semangat dari kesungguhan tersebut dilakukan di 10 akhir bulan suci Ramadan yang tidak pernah dilakukan di luar waktu-waktu itu. Nah, dari hadis ini dan hadis-hadis yang lain nanti akan ditambah menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW sangat peduli, sangat memperhatikan 10 akhir bulan suci Ramadan. Dari hadis-hadis tersebut maka dapat disimpulkan amalan-amalan khusus yang Rasulullah SAW khususkan di sini. Rasulullah sangat peduli dengan amalan tersebut, sangat ihtimam, ya, sangat berihtimam menjaga agar amalan tersebut tidak ditinggalkan. Dan tentunya amalan ini juga tambahan dari amal-amalan yang lain seperti qiraatul Quran, salat tarawih, salat berjamaah dan sebagainya tetap dijalankan. Dan ini sebagai tambahan amal untuk membedakan antara 10 akhir bulan Ramadan dan juga sebelumnya dan sesudahnya atau hari-hari biasa. Taib, dari hadis tersebut dapat disimpulkan yang pertama, bahwa di antara sunnah Nabi Muhammad SAW di 10 akhir bulan suci Ramadan adalah ihya'ul lail, menghidupkan malam. Jadi menghidupkan malam dengan apa? Dengan ibadah. Nah, ulama berbeda apakah menghidupkan malam di sini semalaman suntuk tidak tidur, atau separuh, atau sebagiannya. Ini terjadi perbedaan ulama. Tapi ala kulli hal, jika kita lihat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW menganggap bahwa 10 akhir Ramadan itu bukanlah malam-malam dan hari-hari biasa. Artinya, kalaupun Rasulullah tidurnya tidak terlalu panjang. Dan juga Rasulullah tidak mungkin tidak tidur semalaman suntuk, pasti tidur. Tapi waktu tidurnya dipersedikitkan. Ya, waktu tidurnya dipersedikitkan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk fokus, ya, untuk fokus menghidupkan malam tersebut. Dalam hadis Aisyah, dan hal ini juga diriwayatkan atau diisyaratkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, ma'alamuhu sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta sabah. Dalam riwayat Muslim, Aisyah pernah mengatakan, aku tidak pernah tahu kalau Rasulullah SAW menghidupkan malam semalaman suntuk sampai tidak tidur. Itu nggak pernah terjadi.
Makanya Rasulullah ketika mendengar seorang sahabat, para pemuda yang setelah bertanya kepada Aisyah bagaimana amalan Rasulullah, setelah dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka mereka mengatakan, wah, amalan ini sedikit. Artinya apa? Rasulullah seorang nabi. Nah, kita ini bukan nabi, harus diperbanyak lagi. Maka ada satu orang yang berazam, saya setiap malam akan bangun malam dan tidak akan tidur. Setiap hari saya puasa dan tidak pernah puasa, dan saya tidak akan nikah biar nggak terganggu hidup saya dengan ibadah. Maka ketika mendengar Rasulullah SAW hal tersebut, Rasulullah marah, berkhutbah di atas mimbar. Rasulullah mengatakan, aku manusia yang paling bertakwa di antara kalian, tetapi aku berpuasa dan aku tidak berpuasa besoknya. Aku nikah dan aku juga tidur dan juga aku bangun malam. Nah, artinya bahwa maka yang dimaksud daripada Ihyaul Lail, menghidupkan malam di 10 akhir bulan Ramadan, Rasulullah tidur juga, tapi tidurnya dipersedikitkan dan sisanya beliau beribadah full kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari itu untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah, intinya apa di sini? Intinya Rasulullah SAW ingin menjadikan malam tersebut malam khusus, ya, malam khusus di mana beliau bertakarub, mengharap terutama di waktu-waktu yang dianggap akan menjumpai Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Taib. Itu yang pertama. Yang kedua, dari hadis Aisyah di atas, maka juga dapat disimpulkan di antara sunnah Nabi Muhammad SAW yang sangat dikhususkan atau sangat diperhatikan adalah iqadu ahlahu, membangunkan saudara, keluarganya, ahli keluarganya. Jadi Rasulullah SAW bukan hanya untuk dirinya beribadah. Rasulullah bukan hanya seorang abid, tapi Rasulullah seorang da'i, mengajak orang lain juga untuk kebaikan. Nah, tidak seperti hari ini, pokoknya kalau saya sudah beribadah, saya aja nggak mikirin orang lain. Kalau Rasulullah tidak. Rasulullah beribadah tapi masih mikirin ahli keluarganya. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Dan ini sebagai contoh dan suri toladan kepada kita. Contoh dan suri toladan kepada kita. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Ya'la dan lain sebagainya, diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW akan menjaga malam-malam 10 hari akhir Ramadan, bil khusus pada hari-hari yang witir atau hari-hari yang ganjil, seperti 21, 23, ya kan, 25, 27 dan 29 Ramadan. Rasulullah SAW sangat menjaga. Dan Rasulullah bukan hanya untuk dirinya, bahkan beliau membangunkan sanak saudaranya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya, Nabi Muhammad SAW datang ke rumah Fatimah dan Ali. Dan mengatakan, ala takumani, ala tusaliyani. Apakah kalian tidak bangun malam? Apakah kalian tidak sholat malam? Itu kata Nabi Muhammad SAW, membangunkan anak dan menantunya Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Sufyan As-Tsauri rahmatullahi alaih, beliau mengatakan, ahabbu ilayya an idza dakhala 'asharu awakhir ayatahajjada bil-lail wa yajtahida fihi wa yunhidu ahlahu wa waladahu ila salati in idza ataqu dzalika. Beliau mengatakan, aku sangat menyukai jika telah masuk 10 akhir bulan Ramadan untuk bertahajud, bersungguh-sungguh di dalamnya. Kemudian berdiri mendatangi ahli keluarganya, ya, istrinya ataupun anak-anaknya, mengagungkan mereka untuk qiyamul lail juga jika mereka mampu, tidak ada uzur. Ini yang dilakukan oleh salaf, oleh Sufyan Ats-Tsauri. Dalam kitab Targhib, Nabi Muhammad SAW juga memberikan keutamaan khusus. Ini pada malam-malam biasa, apalagi di malam Ramadan. Ya, apalagi di malam 10 akhir Ramadan, di mana Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, rahimallah, Allah merahmati seorang laki-laki yang dia bangun di malam hari, tinggalkan istrinya, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dibangunkan istrinya. Kalau tidak mau dipercikan, bukan disiram ya, dipercikan air. Kemudian berdua mereka sholat berjamaah atau masing-masing. Rasulullah juga mengatakan, Allah merahmati seorang perempuan yang bangun malam,
kemudian membangunkan suaminya. Kalau tidak mau, dipercikan pada mukanya sehingga dia bangun, kemudian mereka sholat atau sholat masing-masing. Nah, dalam kondisi di luar bulan Ramadan saja seperti itu anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Maka di dalam bulan suci Ramadan, apalagi di akhir sebelum Ramadan, hendaknya kita menghidupkan sunnah tersebut agar Allah cucurkan dalam rumah tangga kita, di rumah kita. Hari ini kan kita sering ya jalan-jalan sama-sama, makan sama-sama di hari libur, ya kan, kemana-mana sama-sama, belanja sama-sama, kemana sama-sama, ngantar anak sama-sama. Kapan kita sholat sama-sama di malam hari? Kapan kita menghidupkan malam di 10 akhir malam di mana rahmat Allah bercucuran kepada kita bersama dengan pasangan kita? Suatu keindahan yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa, rahmat bercucuran pada rumah yang dua pasangan manusia sujud menghadap Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takut kepada Allah, mengharap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saya dan kita semua diberikan taufik oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau apabila datang bulan Ramadan, terutama di 10 akhir, beliau akan sholat malam. Sholat Masya Allah yusoliyah, sampai panjang-panjang sesuai dengan karunia Allah berikan kepadanya. Hatta idza kana nisfu lail, dan ketika sudah separuh malam, ayqadha ahlahu lis-shalah, maka beliau akan mendatangi keluarganya, membangunkan mereka untuk sholat setelah separuh malam. Yaqulu lahu, beliau mengatakan kepada ahli keluarganya, as-shalah, as-shalah, salatlah. Kemudian beliau membacakan ayat, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah ahli keluargamu untuk salat dan bersabarlah dalam menjalankan perintah yang baik tersebut kepada ahli keluarganya. Subhanallah. Istri Habib Abu Muhammad, orang saleh, beliau mengatakan, jika telah datang malam bulan Ramadan, dhahaba lailu baina aidina tariqun ba'id, telah pergi sebagian malam, padahal di hadapan kita jalan yang begitu panjang. Wazaduna qalil, padahal bekal kita sangatlah sedikit. Wa qawafilus solihina qad sarat qadamuna, padahal kelompok kafilah orang yang soleh telah mendahului kita. Wa nuqat bakina, dan kita yang tersisa. Ya naima laili kam tarkut kum ya habibi qad danal mau'id. Wahai orang yang sedang tidur malam, bangun, berdirilah wahai kekasihku. Ini suaminya, berdirilah wahai suamiku, sesungguhnya telah dekat waktu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khud minal laili wa aqatihi wirdan idama hanja'a raqadu. Ambillah sebagian malam waktunya untuk beribadah ketaatan kepada Allah Ta'ala ketika sebagian orang sedang tertidur dalam kepuasan mereka. Man nama hatta yang qadi lailuhu lam yablug manzila aw yajtahidu. Barang siapa yang tertidur sampai habis waktu malamnya dan dia tidak bangun malam sama sekali walaupun sedikit, dia tidak akan sampai tujuannya. Subhanallah. Bayangkan kalau punya istri yang solehah ya, yang faham alimah ya, bersair seperti itu di telinga kita, apa yang terjadi ma'asal muslimin. Masya Allah, surga di dunia diberikan bidadari yang mengingatkan dia kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Semoga saya dan kita semua diberikan pasangan-pasangan yang terbaik di dunia, bidadari atau bidadara dunia yang terbaik untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asal muslimin wal muslimat, sahabat Al-Aminah official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan yang berikutnya, dalam hadis Aisyah tadi dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW kana yashudu mi'zar, mengikat sarungnya. Ulama memang berbeda tafsir dalam hal ini. Ada yang mengatakan wa kinayatu ani syiddatil jiddihi wa ijtihadihi fi ibadah. Sebagian ulama mengatakan mengikat sarung itu sebagai gambaran, itu kiasan dari gambaran bahwa Nabi Muhammad SAW sangat begitu bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam beribadah ketaatan kepada Allah 10 akhir bulan Ramadan. Dan ada yang mengatakan yang dimaksud di sini adalah i'tizalu anin nisa, menjauhkan diri dari perempuan. Jadi menjauhkan diri dari istrinya. Menjauhkan diri dari istrinya. Sebagaimana dalam ada satu riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW dari hadis Aisyah di akhir 10 hari Ramadan, tawa firasyahu wa tazala nisa, akan melipat tempat tidurnya di rumahnya dan beliau akan menjauhkan diri dari perempuan. Mungkin orang bertanya, bukankah di malam hari boleh berhubungan dan itu pahala juga? Oh ya,
pahala. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah mengatakan fal'ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Jadi di siang hari tidak boleh membatalkan puasa, bahkan kita mendapat iqab dari Allah Ta'ala. Jika membatalkan puasa di siang hari, puasa wajib karena berhubungan, disuruh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau tidak membayar wakil miskin, ngasih makan 60 orang dan seterusnya kalau buat puasa. Memang berpahala, berhubungan suami istri berpahala besar di sisi Allah Ta'ala. Tapi yang dimaksud di sini adalah apa? Rasul ini mengajarkan kepada kita, jangan sampai kenikmatan ibadah berhubungan suami istri itu mengalahkan juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu gambaran dan kiasan sesungguhnya bahwa Rasulullah sangat bersemangat dalam ibadah kepada Allah. Kalau berhubungan suami istri kan bisa di hari yang lain juga. Jadi seakan-akan begitu mengisyaratkan kepada kita. Walaupun boleh, tidak masalah, dengan itu ibadah yang juga sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Kemudian ada pernyataan juga dari Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataifu Al-Ma'arif. Maksud daripada mengikat sarung, ya, mengikat sarungnya Nabi Muhammad SAW adalah sebagai bentuk semangat yatafarraq li talbi lailatul qadar fi asyri awakhir. Semangat Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar pada 10 akhir di bulan suci Ramadan. Baik, kemudian lanjut yang berikutnya adalah amalan yang berikutnya. Walaupun ini dilakukan juga dari awal bulan suci Ramadan, tapi khusus di 10 akhir bulan Ramadan adalah ta'khirul futur ila sahur. Itu bagi Nabi Muhammad SAW khusus, yang mentakhirkan bukanya sampai sahur. Itu khusus bagi Rasul, bagi kita nggak diperbolehkan. Ya, bagi kita tidak diperbolehkan. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasul SAW mengatakan, la yazalun nasu bi khairin. Jadi umatnya Rasulullah tetap dalam kebaikan, tetap dalam barakah. Kapan? Ma'ajalul fitra wa akharus suhura. Selagi umat ini mempercepat saat berbuka. Saat berbuka jika sudah tenggelam matahari, nggak harus nunggu azan sebenarnya. Walaupun umumnya terutama orang-orang perkotaan yang nggak bisa melihat matahari karena gedung tinggi-tinggi menjulang tinggi bercangkar langit, sehingga kita iktimat pada apa? Pada azan. Ada yang azan di TV, ada azan di radio, ada yang memang sudah membuat jadwal, ya kan, alarm, ada juga azan dari masjid tetangga kita. Tapi sesungguhnya bukan azan patokannya, tapi tenggelam matahari. Apalagi kebanyakan para muazin ini kan mereka azan setelah buka dulu. Jadi mentakhirkan berarti. Padahal Rasulullah mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Umat ini tetap dalam kebaikan kata Nabi Muhammad SAW selagi mempercepat bukanya setelah dipastikan matahari tenggelam. Yang kedua, wa akharus suhur, mentakhirkan sahur. Ya, mentakhirkan sahur ya. Mentakhirkan sahur sampai waktu yang terakhir. Sampai waktu yang terakhir dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW juga memperbolehkan orang yang mungkin sedang makan, di piringnya, di tangannya makanan, terdengar azan. Kata Rasulullah, silakan dia dimakan saja. Dimakan. Ini rukhsah, keringanan dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu sebagai bukti ya, berapa banyak hari ini kan kasus-kasus orang kecapean di malam hari, ya, mungkin masih masyarakat perkotaan terutama, di mana waktu puasa pun masih full kerjanya sehingga kecapean, maka ada waktunya kadang-kadang kecapean sehingga bangunnya telat. Dan hadis yang tadi di atas, boleh makan walaupun sudah azan yang sudah ada di tangan di piring kita, itu merupakan rahmat dari Allah Ta'ala melalui lisannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian perlu diketahui bahwa sahur itu ya, kalau hari ini kita berarti apa? Melambatkan sahur. Ini amalan yang perlu dijaga betul di akhir Ramadan. Melambatkan sahur dan mempercepat buka. Tentang buka tadi sudah disinggung. Bagaimana sahur tadi? Itu pun sudah disinggung. Dan pada makan sahur ada barokah dari Nabi Muhammad SAW. Melalui Allah. Melalui Nabi Muhammad dari Allah Ta'ala barokahnya. Rasulullah bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Tasaharu fa inna fi suhuri barakah." Makan sahurlah kalian wahai manusia, orang-orang Islam yang mau berpuasa besok. Sesungguhnya pada makan suhur itu terdapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud barokah? Rahmat dari Allah, kekuatan ya fisik dan rohani dari Allah. Buktinya adalah di antara barokah yang dapat kita lakukan, cuma makan sekali tapi kita mampu bertahan sampai sore hari.
Itu barokah nyata yang dapat kita rasakan. Makan cuma sekali loh. Padahal di hari-hari biasa makan 3 kali. Ya kan, kalau sudah datang waktunya makan, walaupun belum lapar, tiba-tiba jadi lapar aja. Tapi dalam makan sahur, subhanallah, makan sekali sampai sore hari kita kuat. Ini negara kita, alhamdulillah, negara Indonesia stabil. Di beberapa negara ya kadang-kadang 7:30 baru buka, jam 3 harus sudah makan sahur. Tapi Allah kasih kekuatan, nggak ada istilah orang mati karena berpuasa, asal niatnya benar. Kemudian sahur ini juga dikatakan dalam riwayat Muslim dan Nasa'i, pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Rasulullah mengatakan, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah pada makan sahurnya. Ahlul kitab makannya di tengah malam. Ya, di pertengahan malam itu sudah, ya, bukanya tengah malam, sahurnya pertengahan malam. Menyiksa memang agamanya. Tapi kalau kita, masya Allah, tenggelam matahari sampai terbit fajar shadiq itu baru terakhir, nggak boleh makan lagi. Itulah batasan dari sahur. Dan perlu diingat ma'asyiral muslimin, sahur ini bukan hanya perkara fikih biasa, tetapi pembeda. Jadi masalah akidah antara ajaran kita dengan ajaran orang-orang yang tidak Islam. Ada hadis lagi yang menguatkan, Rasulullah mengatakan, khaliful yahudi wa nasara, dalam riwayat khaliful majus, bedalah kalian dalam agama kalian, bedalah dengan orang Ansara dan orang Yahudi atau orang-orang Majusi. Jadi kita harus membedakan dengan apa? Dengan tetap makan sahur sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan yang harus dijaga di antara amal-amalan di akhir 10 hari Ramadan pada bab ini adalah apa? Mempercepat buka setelah tenggelam matahari dan menelatkan atau memperlambat sahurnya di akhir hari. Di situ ada barokah. Sedang Rasul Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Rasulullah terkadang bukanya ya sahurnya. Ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kau melarang kami untuk wisal menyambung puasa, tapi kamu sendiri nyambung puasa ya Rasul. Apa kata jawab Nabi Muhammad SAW? Ayukum misli, siapakah di antara kalian seperti aku? Gak ada yang bisa. Kenapa? Aku dikasih makan, dikasih minum oleh Allah Ta'ala yang kalian tidak pernah tahu. Nah, ini perbedaan. Ini amalan khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Sedangkan amalan untuk umatnya adalah apa? Mempercepat buka dan memperlambat sahurnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Kemudian ada satu lagi di antara amalan, ya, di antara amalan yang salaf melakukan amalan tersebut. Tetapi memang riwayat yang diriwayatkan terdapat kelemahan. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diriwayatkan waqtasala baina adanaini wa ja'ala asya'a sahura. Ya, dalam hadis Aisyah tadi, ya, dari hadis Aisyah tadi, salah satu amalan khusus di akhir 10 bulan Ramadan, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tabrani dalam Mu'jam Awsat, dan sebagian ulama hadis mengatakan hadisnya ada kelemahan. Di antara yang mengatakan adalah Syekh Ghamir Yasin dalam tahqiq kitab Lataiful Ma'arif Al-Imam Ibnu Rajab. Beliau mengatakan hadis ini lemah. Tetapi dalam riwayat yang lain, bahwa salaf terdahulu sangat mengistihbabkan. Makanya Al-Imam Ibnu Jarir rahmatullahi mengatakan, kanu yastahibuna ayyaktasila kulla lailatin minal layalil ashri awakhir. Mereka para salaf menganjurkan untuk selalu mandi, ya, di 10 akhir malam. Al-Imam An-Nakhai yaktasilu fi ashri kulli lailatin. Beliau mandi, Imam An-Nakhai, pada setiap malam di 10 hari akhir bulan suci Ramadan. Subhanallah. Bahkan diriwayatkan juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu idza kana lailatu 24 waqtasala wa tatayyaba wa labisa hullatan izarah wa rida fa idza asbaha tawahuma falam yalbisuhuma illa mislaha min qabil. Diriwayatkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apabila telah datang waktu atau malam ke-24 bulan suci Ramadan, beliau akan mandi, akan berpakai minyak wangi, pakai setelan, pakai sarung dan pakai selendang. Dan jika pagi hari beliau akan lipat, nggak dipakai kecuali pada malam berikutnya. Al-Imam Ayyub Sakhtiyani
yaktasilu lailata salati wa ishrina wa arba'i wa ishrina wa yalbisu saubaini jadidaini. Subhanallah. Ayub As-Sakhtiyani rahmatullah alaih, beliau mandi setiap malam pada malam 23, 24, dan seterusnya. Beliau akan memakai bahkan berpakaian dan pakaian yang paling bagus, pakaian yang baru di zaman itu, wa yastazmiru, yaitu memakai minyak wangi-wangian yang dibakar. Kemudian Hamad bin Salamah, beliau mengatakan, kana Thabitu al-Bunani wa Hamid tawilu yalbisani asana siyabaha wa yatadayyabani fil masjid ila akhiri kalimatihi. Beliau mengatakan bahwa Thabit al-Bunani mengatakan dan Humaid at-Tawil, mereka akan memakai pakaian yang paling bagus dan keduanya dipakai minyak wangi yang paling bagus. Diriwayatkan juga Tamim ad-Dari memakai pakaian yang paling bagus yang dibeli 1000 dirham. Dan beliau memakainya pada malam-malam 10 akhir Ramadan. Apa tujuannya? Yurja fiha Lailatul Qadar. Beliau ingin berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sehingga ulama mengatakan memang jika kita ingin bertemu dengan seorang raja pun tidak pantas pakaian yang kotor, pakaian yang tidak wangi, apalagi ingin berjumpa Rabbul Alamin, berharap ridha Allah, diberikan kesempatan menjumpai malam Lailatul Qadar 10 hari akhir. Makanya mandi minyak wangi adalah satu hal yang luar biasa. Kemudian juga ada catatan dari Syekh Yasin Al-Astal, Rais Am wa Raisu Majlis Idarah bi Majlis Ilmi di Da'wati Salafiyah di Palestina. Jadi pimpinan umum ya, Majlis Ilmi dan Dakwah Salafiyah di Palestina. Tentang bab ini juga beliau menukilkan tentang bab mandi ya, di malam hari, terutama antara maghrib dengan isya. Beliau juga menukilkan pendapat beliau dan mengisyaratkan bahwa maksud daripada mandi itu adalah apa? Fatabayyana li hada annahu yastahibu fi lailati allati turja fiha lailatul qadar tandif wa tadzid wa tatayyub bil ghusl wa tib wal libas ahsan. Dari hadis-hadis yang tadi di atas dan juga amalan para salaf mandi di malam hari dan pakai minyak wangi, beliau mengatakan dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa pada malam-malam 10 hari akhir malam, 10 akhir bulan suci Ramadan, khusus pada malam-malam witir, untuk orang mandi, bertatayub, memakai minyak wangi, memakai baju yang bagus. Untuk apa maksudnya? Supaya berharap Allah berikan kesempatan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Nah, ini pendapat juga Syekh Salafi dari Palestina. Dengan demikian, ma'asal muslimin, maksudnya di sini adalah mandi di sini tujuannya adalah untuk bertatayub, mensucikan diri dan berwangi-wangi diri. Ya, makanya pada saat i'tikaf ya, atau mungkin ingin berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar, hendaknya setiap kita mandi dulu di sore hari atau isya dengan maghrib ya, isya dengan maghrib. Untuk itu supaya apa? Supaya kita sehat, fresh, semangat untuk mendapatkan ibadah yang terbaik, untuk bertahajud dengan tahajud yang baik dan mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir ma'asal muslimin adalah al-i'tikaf. Nah, i'tikaf sudah di akhir sunnah Rasulullah. Aisyah mengatakan Nabi Muhammad SAW beriktikaf setiap bulan suci Ramadan 10 akhir. Selalu istiqamah. Dan ketika Rasulullah tahun itu dipanggil nyawanya, diambil nyawanya oleh Allah, beliau beriktikaf selama 20 hari. Jadi dari 10 hari kedua 11 sampai akhir bulan suci Ramadan. Tentang iktikaf ini insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, apa manfaatnya, apa keutamaannya, bagaimana sunnahnya, begitu iktikaf yang sunnah, lalu bagaimana iktikaf di masa pandemi seperti ini, apa yang kita harus lakukan. Demikian yang bisa diuraikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga menambah ilmu, yang menambah motivasi dan menambah semangat kita. Wafaqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.